Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam kesempatan Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 27 September 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Dasar firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 13a. Matius 6 ayat 13a berbunyi demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, tema kita dari Matius 6 ayat 13 ini berbunyi lulus ujian. Lulus ujian. Tema ini dalam kaitan rencana program GKI Kuitang masih dalam bulan Bina Iman. Karena itu kita akan mencoba menyarikan pembinaan iman yang bagaimana yang bisa kita cerna dari ayat ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, dalam dunia pada umumnya, dunia dengan bangsa-bangsa lain, karena pandemi COVID-19, serasa runtuh model kehidupan karena harus menerapkan model yang di bawah kekuasaan yang menakutkan bagi kita, bagi bangsa-bangsa, yaitu ancaman virus corona. Banyak masalah menyangkut urusan COVID-19. Harus menjalankan protokol kesehatan dengan 5M. Dan salah satu dalam urusan perjalanan, transportasi, kita harus menjalani ujian atau tes untuk tubuh kita. Apakah tidak terpapar atau positif COVID-19, itu diuji tubuh kita dengan percobaan. Seperti swab antigen atau swab PCR. Di sini kita ketemu dengan kata diuji, dites. Apakah tubuh kita lulus untuk satu perjalanan itu? Seperti naik pesawat atau naik kereta api ke Jogja atau ke Surabaya. Ujian tubuh ini hampir sama juga maknanya dengan ujian di kuliah, di sekolah. Murid atau mahasiswa harus mengikuti ujian untuk menentukan apakah dia patut mendapat kualifikasi sesuai dengan tahap pendidikan yang dia tuntut. Kalau gagal, ya sudah. Kalau berhasil, sangat menyenangkan. Dengan kata ujian, ada saatnya kita berkata dalam pengalaman kehidupan kita dengan ujian ini. Ada orang berkata, tahun kemarin atau bulan-bulan yang lalu, saya sungguh mengalami ujian dari Tuhan. Ucapan ini hendak mengatakan, pada tahun atau bulan lalu, dia mengalami kesukaran, penderitaan, mungkin penyakit berat, atau kesulitan keuangan, atau masalah pekerjaan. Tetapi persoalan atau kesukaran itu telah berangsur-angsur hilang.
pikiran makin tenang, rencana atau kesehatannya sudah normal berjalan. Keadaan ini akhirnya kita sebutkan ini ujian iman dari Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 12 mengatakan, ujian itu memang bagaikan api. Kalau api bisa dikuasai, maka bekas-bekas api itu kita melihat sebagai tanda mendorong kita untuk mengucap syukur sudah terhindar dari kebinasaan, dari kerugian besar. Kalau kita lulus atau menang dari ujian itu, maka yang dihasilkannya ialah ketekunan. Tekun ikut Tuhan, tekun dalam iman, walau dalam kekurangan, dalam masalah hidup sehari-hari, tapi kita kalau lolos dari ujian itu, ada ketekunan yang makin kokoh dalam hati kita. Bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Itu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 3. Ketekunan yang dimaksud itu yang tidak ditemukan dalam kehidupan umat Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tidak sama sekali tidak diketemukan ketekunan dalam hidup mereka. Perjalanan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Kita bisa bercermin dari perjalanan umat Israel di padang gurun ini. Banyak sekali ujian-ujian iman yang menguji ketaatan, menguji kesabaran, menguji kepasrahan dalam Tuhan, dan ternyata banyak sekali mereka gagal menjadi umat Tuhan. Banyak mereka yang tidak layak ikut dalam barisan itu, sehingga mereka binasa di dalam perjalanan. Sebaliknya, ada yang berhasil. Yosua, Kaleb mendapat pujian dari Allah yang teguh, setia dalam iman kepada Allah. Saudara-saudari, bahan renungan kita didasarkan dari bagian doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dari ayat 13 ini, suatu pokok doa memohon, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, sesudah dia dibaptis dan sebelum dia memulai pelayanannya, iblis mencobai dia. Kita amati pencobaan itu. Kalau kita amati, maka ada dua hal penting saya menemukannya. Pertama, sebagai ujian iman, ujian ketaatan, apakah Yesus teguh, tak tergoyahkan, atau mengikuti saran iblis dengan menjadikan batu jadi roti, atau menjatuhkan diri dari menara yang tinggi? Apa Yesus menuruti perintah iblis atau mengabaikan permintaan itu, walau ternyata sangat dibutuhkan karena Yesus sangat lapar dan dia akan mampu menjadikan batu jadi roti? Tetapi yang penting di sini, Yesus tidak mau menuruti saran dan permintaan iblis. Dia diuji. Ternyata Tuhan Yesus lulus mengusir permintaan iblis. Yang kedua, dia dicobai dengan imbalan yang kedengarannya sangat indah, yaitu kalau Yesus sujud di depan iblis, maka iblis undur dari kemuliaan duniawi ini. Tetapi jangan salah, dia undur dari kemuliaan duniawi, tetapi dia naik merebut kemuliaan sorgawi
dari tangan, dari hati Yesus. Cobaan seperti ini yaitu melakukan permintaan iblis untuk mendapatkan harta yang besar, harta duniawi. Kalau tadi permintaan iblis agar menjadikan batu menjadi roti hanyalah sekedar kenyang, tetapi sujud di hadapan iblis akan mendatangkan harta, uang, emas, jabatan yang indah dan nikmat. Ujian seperti ini banyak orang tidak mampu menghadapinya, tidak tahan. Kemudian dia korupsi, dia menyelewengkan jabatannya. Berarti permintaan ini lebih kejam, lebih keras daripada menjadikan batu jadi roti. Tetapi Yesus sadar tidak sekali-kali menyembah siapapun kecuali menyembah Tuhan Allah. Akhirnya Yesus melepaskan diri dari iblis dengan menengking iblis, nyahlah iblis, dan diganti oleh malaikat-malaikat Tuhan yang melayani dia. Karena itu Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dalami renungan ini dengan pokok sebagai berikut. Pertama, saat kapan Anda menang dari ujian iman? Dan kapan Anda kalah dari ujian iman? Yang kedua, senjata apa yang harus kita miliki untuk menghadapi serangan iblis? Senjata apa? Yang ketiga, apa yang Anda peroleh saat menang menghadapi ujian dan serangan iblis? Apa yang Anda peroleh? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman Tuhan mengingatkan kami yang selalu menghadapi ujian dan serangan iblis, tetapi kami harus menang. Roh Kudus menolong sehingga ujian kami yang kami hadapi, satu ujian demi ujian yang berikutnya, serangan iblis yang satu ke serangan yang lain, membawa kesukaran, bahkan penderitaan, membuat iman kami justru mengalami kemajuan. Bukan runtuh, tapi mengalami perbaikan iman. Kenikmatan dunia menjadi senjata iblis, menggoda kami, tetapi firman Tuhan menjadi harapan kami, yaitu memperoleh kenikmatan surgawi yang jauh lebih indah dari kemuliaan dunia di sini. Ajar kami untuk memperlengkapi diri dengan senjata rohani, yaitu firman Tuhan, agar kami mampu memadamkan api si jahat yang menggoda dan menyerang kami. Inilah doa kami dalam Kristus Tuhan. Amin.